Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta misteri sekalian, berjumpa lagi dengan saya Tian. Saya Yos Di channel Kisah. Oke teman-teman, kali ini saya akan oper dengan rekan Yos. Rekan Yos akan menjadi host dan saya menjadi narasumber. Kita rolling. Oke. Bisa nggak sih rekan Yos menjadi host seperti itu? Oke rekan Yos, silahkan. Ya. Mau bahas apapun random lah, Ya, silakan. rekan. Ini ada cerita atau sebuah legenda di sebuah desa yang di daerah Kota Kudus. Nah, ya, itu ada sebuah mitos yaitu burung cenunu. Cenunu. Iya, burung cenunu. Dan Saya malah baru mendengar ini rekan Yos tentang dan kisah cerita ini menurut orang tua di desa itu, burung cenunu itu adalah seorang yang meribakan atau mengutangkan uang kepada seseorang, tapi bunganya sangat besar dan penagihannya itu sangat keras. Oh, Tegel. rentenir. Seperti yang kalau bahasa Jawanya itu bang titil ataupun bang plecet. Dan itu pun konon ceritanya itu penarikannya sampai larut malam. Dan katanya ada sebuah orang tua desa yang caranya itu yang bilang kepada orang itu, kowe iki nagih ngono kuwi iki apa ya rasakake. Gitu. Dan terus dia bilang, ya wis kowe nek ngono terus iki bakal dadi cenunuk. Nah, kuwi cerita yang di desa itu, mitosnya seperti itu. Nah, menurut rekan Tian gimana untuk cerita ini? Oke. Anak indigo. Oke. Saya tanggapi ya. Sejujurnya saya baru mendengar ini, Iya. ada istilah cenunuk seperti itu. Oke. Sudah menggambar sih sebenarnya rekan Yos. Oke, saya bahas dulu dari istilah kata cenunuk ini. Cenunuk kan kalau pemahaman saya, cenunuk adalah mak cenunuk gitu loh. Jadi suatu hal sing dia itu secara tiba-tiba gitu muncul Ya. seperti itu. Cenunukan. Nah, muncul ini kan pasti ada sebab musabab. Apapun sekali. itu, ya kan. Betul. Mungkin dalam hal ini adalah tadi dia rentenir mungkin. Ya kan. Tapi sepenangkapan saya adalah dulu memang ada orang kaya, juragan di suatu daerah, mungkin daerah yang rekan Yos maksud. Dia tipikal orang yang selain dia memiliki banyak bisnis, dia juga meminjam-minjamkan uang kepada siapapun yang berkenan. Yeah. Bahkan dia mengiklankan itu, ayo siapapun yang mau berhutang ke saya persilahkan. Berapapun jumlahnya saya persilahkan. Nah, karena memang dasarnya si juragan ini sudah banyak tapi kurang banyak, ya kan? Mungkin bunganya bisa sampai 50%, 60%, bahkan 200% dari total hutang yang diberikan. Seperti itu. Contoh, ada gini, kalau memang si penghutang ini membayar dengan cepat, mungkin bunganya ringan lah. Sekitar 20% atau 30%. Tapi itu menurut saya sudah banyak. 500 ribu. Kalau 30%-nya berarti kan hampir sekitar 250-an berarti. Kan banyak. Iya kan? Iya. Dia hanya menerima 500, yang dia kembalikan 750. Seperti itu. Nah, itu kan memang hal yang salah seperti itu. Oke, konsepnya sudah salah ya di sini ya. Nah, kemudian kenapa kok dia bisa menjelma menjadi burung atau seperti apa? Saya menangkap memang ada makhluk, tapi orang-orang yang memang memiliki kapasitas di sana, dia memujud ketika menampaki seseorang adalah berbentuk seperti angsa, bukan burung. Seperti angsa, warnanya dominan hitam, abu-abu kehitaman seperti itu.
kemudian hanya memiliki mata satu. Nanti bisa saya bisa visualkan gambar, tapi kasar, gambaran kasar, makhluknya seperti apa sih, seperti itu. Kemudian dia itu datang kepada orang yang memang masih memiliki tanggungan terhadap dia. Dia contoh, ada si A. Ada si A memiliki hutang terhadap juragan ini. Ya kan? Juragan ini berusaha datang dengan cara cenunuk tadi. Jujuk mak, cenunuk gitu loh. Tapi suaranya itu, kalau rekan Jos pernah mendengar angsa, tapi tidak seperti angsa. Pernah mendengar burung hantu yang wuk, tapi tidak seperti itu juga. Jadi dua suara ini misal dikolab gitu loh, Kak. Wuk, gitu. Wuk, gitu. Seperti kayak woi. Kalau istilah orang seperti itu, woi, tapi kan tidak semua orang tahu apa yang dipanggil. Nah, kebetulan ada orang yang memang memiliki kapasitas untuk melihat dan menyampaikan pesan dari makhluk ini. Kemudian kalau diparani, kejek di utang, kamu masih punya hutang kan dengan ini, itu loh disamperin, itu loh dia datang mau menagih utang. Nah, kalau senangkap saya memang si rentenir ini dia meninggal. Kemudian belum bisa naik ke atas karena masih ada kejanggalan-kejanggalan di hatinya. Terutama tadi tanggungan uang-uang yang disebar dia kepada orang-orang yang meminjam itu belum sepenuhnya dikembalikan. Oke, mungkin nominal yang diberikan sudah kembali, tapi kan dia merasa kurang karena bunga-bunganya belum diberi. Iya, betul. Nah, soalnya orang meninggal itu wujudnya tidak selalu dia berwujud seperti ini. Misal rekan Jos meninggal, ya kan, wujudnya tidak pasti seperti rekan Jos. Mungkin ada beberapa ilmu mungkin dari rekan Jos yang masih menempel, atau masih ada istilahnya apa ya, sifat-sifat jelek dari rekan Jos. Mungkin wujudnya nanti akan seperti itu. Mungkin wujud dari manifestasi orang yang meninggal karena dia rentenir ini akan seperti itu. Oke. Tapi kalau yang saya dengar dari desa ini itu dari orang tua itu emang keluarnya habis maghrib, ya, menjelang subuh, menjelang fajar sodik, ya benar. Betul. Dan itu pun kalau ceritanya konon katanya itu manuk cenunuk itu atau burung cenunuk ini itu ada orang tua yang emang dia sudah carane Jawa niki ora kuat ngadepi kelakuan ngono kuwi, misal ditarik sampai malam-malam. Nah, itu kan nggak sopan. Nah, itu ada yang bilang dari orang tua itu bakal kowe dadi cenunuk matimu. Menurut cerita di desa itu. Nah, karena memang tadi sepenangkapan saya, cenunuk itu adalah istilah yang dikeluarkan oleh seseorang karena memang cenunuk itu loh. Iya. Nah, mungkin orang yang menyetuskan pertama kali istilah cenunuk ini pun memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Walaupun saya tidak bisa memastikan itu benar atau tidak, ya kan. Betul. Tapi kalau dipikir logika kok sepertinya nyambung. Iya. Kemudian ada nggak sih rekan Jos rumor-rumor lain selain yang rekan Jos katakan di desa tersebut? Contoh seperti apakah orang ini pernah seperti ini, kemudian ada kasus nyata, contoh orang yang pernah rekan Jos tanyai di desa tersebut mengatakan seperti A, B, C, D tentang cenunuk ini, ada nggak sih? Emang di desa itu ada yang pernah melihat manuk atau burung ini, itu pun bentuknya agak aneh, betul. Yang rekan Tian katakan emang bentuknya agak aneh, dan juga pun itu pun pernah terjadi di desa itu. Ada seorang juragan besar dan itu pun matinya menjadi burung cenunuk itu. Itu nanti masuknya bisa ke apa ya? Kalau pesugihan, efeknya seperti pesugihan. Harta yang dimiliki nanti lambat laun akan habis sendiri. Dan juga pun pengucapan orang tua dulu kan mujarab. Sakti, ya benar.
benar. Terus dia ucapkan gini kan langsung kejadian gitu loh ya kan. Makanya dari desa itu terus legenda atau bahasa Jawanya Manuk Cenuno ini menjadi misteri ataupun legenda besar. Ya. Ya memang kan karena tidak adanya pembuktian, ya kan. Sekali. Istilah Cenunuk dan cerita Cenunuk ini hanya menjadi dongeng pengantar tidur seperti itu. Tidak ada kejelasan seperti apa, tidak ada pembuktian seperti apa. Akhirnya hanya menjadi legenda. Tapi bagi orang-orang yang bisa melihat dan merasakan, sebenarnya memang ada. Cerita ini memang ada, tidak hanya di Kudus mungkin. Di daerah-daerah lain mungkin ada. Iya. Ya nanti mungkin teman-teman yang ada di Kudus kalau memang bisa atau mengetahui cerita-cerita tentang Cenunuk ini bisa membantu untuk melengkapi seperti itu ya rekan. Komen lah di bawah. Nah, kemudian gini rekan Jos, kalau memang dia itu dulunya makhluk atau dulunya manusia, tetap kan bisa ditarik untuk dikomunikasikan. Berarti itu benar gak sih wujud kamu ini burung atau jangan-jangan itu hanya wujud lainmu? Memang yang saya tangkap emang ini manusia tapi wujud lainnya itu seperti burung. Karena apa? Sebuah kan zaman dulu kan ada sebuah kutukan. Kutukan pun bisa menjadi seperti itu, bisa menjadi seseorang gitu loh. Oke. Biasanya orang-orang kaya zaman dahulu itu tidak hanya memiliki satu atau dua kasus gaib. Contoh, saya berusaha untuk berpikiran negatif selalu. Oke. Saya berusaha untuk selalu berpikiran negatif terhadap orang-orang yang memiliki kekayaan lebih. Oke, mungkin itu privilege orang-orang, mungkin itu ada atau warisan-warisan yang begitu banyak sekali. Saya tidak tahu, tapi saya berusaha untuk berpikiran negatif di sini. Kayak harta orang tua lo halal aja sih. betul iya. Sombong amat gitu loh. Iya. Tahu ya rekannya jangan seperti itu. Walaupun terus untuk cerita-cerita yang tersebar di media sosial itu Cenunuk ini adalah emang burung tapi yang mendatangi itu meninggalnya belum genap 40 hari. Apa benar sih untuk cerita itu menurut rekan Tian? Oh, gini rekan Jos, sebenarnya tidak hanya sebatas 40 hari. Sebenarnya loh, kalau menurut saya seperti itu. Karena apa? Kalau rekan Jos saja lah punya hutang ya kan. Iya, betul. Orangnya baru pulang ke sini. Tetap kan rekan Jos datangi terus. Iya. Utang budi. Mana utang saya? Begitu kan. Intensitasnya kan tetap. Nah, seperti itu. Betul. Nah, setelah 40 hari kan mungkin rekan Jos kan sudah capek. Iya. Kenapa sih naga aku rak didit cowok ngono lho. Sesuk oleh kena. Akhirnya mulai berkurang. Iya, oke. Kita analogikan seperti itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga anak turunnya juga akan didatangi, bahkan ditampaki. Apalagi tanggungan itu besar ya. Nah, kalau menurut saya itu bukan lagi nominal yang diberikan, tapi hanya bunga-bunganya saja. Ya zaman dulu kan tidak semua orang kaya, tidak semua orang mau makan enak. Betul. Cerita dari mbah-mbah saya juga gini, zaman dahulu bisa makan beras saja sudah merupakan hal mewah. Udah bersyukur gitu. Nah, udah bersyukur. Jadi kalau sekarang beras 1 kilo kan, 1 kilo nggak apa-apa. Zaman dahulu 1 kilo berharga kan Jas, berharga sekali. Misal hilang setengah kilo pun itu sedihnya minta ampun. Karena memang merupakan dahulu juga pun kan belum ada uang, tapi kan zaman dulu kan penukaran barang kan. Misal ya masih ada barter ya kan. Singkong ditukarkan dengan beras ataupun beras ditukarkan dengan sejenis apa kan. Ya, dan nilai tukar zaman dulu pun tidak sebesar sekarang. Betul sekali. Sekarang Rp500 dahulu 50.000, bahkan 500.000. Iya, betul. Sekarang 50.000 nggak ada izinnya ya. Beli kopi 2 gelas ya habis. Apalagi di kopi shop itu ya. Kalau gini rekan Jos, gini aja. Untuk menjawab teka-teki ini,
kalau memang rekannya sudah menangkap dari penjelasan saya tadi, pasti kan sudah mendapat gambaran-gambaran makhluk Ya. atau apanya, alur ceritanya seperti apa kan sudah menangkap pasti. Nah, kalau memang sudah menangkap satu sosok ini, ya kan, pakemkan dulu, benar itu wujudnya, benar itu sosok yang kita maksud, benar dia bisa nggak sih memberikan keterangan-keterangan terkait Cenunuk, legenda Cenunuk ini. Kalau memang itu benar dan bisa dipastikan bahwa itu pakem, silakan tarik, kita ajak komunikasi saja. Oke. Yang saya lihat emang ada satu sosok yang berdominan itu seperti ya orang, tapi kan hitam semua. Ya, saya juga menangkap gambaran itu. Oke, kalau memang rekannya sudah mantap, sudah benar-benar pakem dengan makhluk itu, tarik saja. Oke. Kita Nanti- ajak talking. Nanti rekan Dian tanyain seperti apa sih legenda ini. Oke. Aku nanya, Betul. aku bertanya-tanya. Kamu jawab ya. Oke, langsung saja. Oke. Lon Wun. Monggo. Aku oleh takok, Mbah. Oleh. Sing diarani Cenunuk iku apa menurut Sem? Bisa nduk jelasno ta ora? Ya aku iki Cenunuk. Biasane Biyen heeh. ono wong tuwa ngucap ning aku. Tapi ra tak gatekno. Tapi ra ro cucuk aku dadi ngene. Tetep aku marane sing utang aku. Tak parani. Tagih. Yo, wong ijine tangguhan nang aku. Dan wonge wis mati, kenapa nduk parani? Apa Dulur-dulure lan anak-anak sing bae. Nek iki urip pun ijo nduk parani, padha wae. Yo. Heeh. Wujudem menungso ngene apa nek anu ngaleh? Ngaleh. Kenapa kowe gak moro wujud ngene iki ae? Lah aku wis disumpah dadi koyo manuk. Gara-gara sabdone wong sekti mau. Wong tuwa kowe. Dadi Cenunuk ku memang ngono. Ya kuwe iki. Lah utang sing nduk wehno iku harine nganu nduk bateni kakehan. Ya wong nyilek kok. Wonge bodho kok. Gelem ta ora? Asale wis nduk takok isik. Ya perjanjian. Nek kene nyilah semene ku balike semene ngono. Tapi narik koyo sawah-sawah. Ora tentu. Esok popoke sawah-sawah. Sak senengem. Ya. Lah nek misale wong utang 500, wis disaur 500, Ijek kurang ra iku. jek kurang. Bungane urung. Bungane piro biasane? Ya amat tekan 500. Meh tekan 500 nah. Sakatan. Kowe nek wis disaur 200, berarti kurang 300 apa ndak undaki neh? Wes, bungane nek wes. Nek wis. Ya. Ora ndak undak-undaki neh ngono ora. Ya biasane ngono. Biaya kan sesasi nek ora iso bayar kok tak undakno ngono biasane. Perjanjian. Re. Tergantung perjanjiane. Ya. Tapi wis do lunas kabeh ta durung? Akeh sing utang aku. Akeh, sing utang kowe akeh. Durung disauri. Ya ben ke ngilmu apa kok sampe duwe kemampuan dadi makhluk kene iki sak liyane disabda. Ya aku ya ora wong aku wong biasa. Wong biasa, Tapi aku ndidikake. pesugihan. Ora.
Tenan. Sugih. Ora di pesugihan kowe. Ora. Aku aja sugih. Tapi ya iku narekku sawae-wae. Ora duwe ya kudu tak ono-ono. Kowe sugih ketu kondi, kerja ta warisan. Kerja ya warisan. Wong tuane kerjane apa mben? Saelingmu. Walah. Dhuwur. Apa pemerintah ta apa? Ya ngono kuwi. Yakin ra di pesugihan ke DBN? Ora duwe apa aku ora roh. Lah anakmu iki je. Jedo urip. Melu aku ya. Ya prana melu aku kabeh. Dadi ora ana sing urip kan Abu Tunem. Ya. Ora ana. Blas. Kira dimanfaatno wong. Aku narik-narik ngene iki ora. Dimanfaatno dukun ngono ora. Ana sing ngelisak liyane kowe ta ra? Sing dadi cenunuk ngene iki. Akeh ngono ku. Akeh. Kesalahan ya meh padha koyo kowe ngono. Tak gara-gara ketekanan sabdone wong tuwa iku mau angger wong sing meh narik utang sing carane nggih ngutangi wong akeh, utangi urung kesaur wong wis mati dadi cenunuk ngono aja. Gara-gara kesabdo iku mang tak kepiye? Ya tergantung. Saya utangi omong iku mau. Soalnya aku percaya omongan iku yo dongo. Makanya aku ngene. Wujud manukem kok piye? Ora retine aku. Matam siji tok, bener. Bener siji tok. Ireng ora ono. Kayak bebek. Bener. Biasanya metu nem jam piro? Maghrib. Maghrib ngono. Meh maghrib, Sampai subuh. ambil meh subuh. Oh, Biasanya muni ning cedhak omahe wong sing duwe utang karo ya kowe. ning dhuwur omah. Oh, Iso mibur kowe? iya. Iso. Biasanya kena moro sak pranakem, tak kowe dhewe. Kabeh. Kabeh sak pranak. Bojone ya dadi mengkene. Apa wong-wong sing mangan duitmu sing dadi ngono kabeh? Ora, Ora. ora. Mu sak keluarga nem tok berarti. Sing ndok uripi nggo duit iku ngono. Tapi ya. Heeh. Ngono. Ya wis matur nuwun wis cerita ya. Suwun ya, muga-muga utangem ndang disauri. Ya. Ya. Wis Islam ta ra? Islam ta ra ki? Jawan aku. Jawen. Ya wis. Kono lanjut. Ki mau lagi lapo lanjut kono. Gimana rekan Jan? Ya, keterangan dari makhluk ini sekaligus menjawab asumsi saya rekan Jas. Tadi kan saya mengasumsikan bahwa cenunuk ini adalah makhluk yang berbentuk seperti angsa, berwarna hitam dan memiliki satu mata. Ya. Nah, mungkin itu juga menjawab tadi keterangan dari rekan Jas bahwa makhluk itu memang menampaki seseorang dan bersama anak-anaknya kecil-kecil. Sak pranak. Oh. Ya istilahnya sak peranak seperti itu. Ya. Kalau saya pernah mendengarkan salah satu syarat pesugihan adalah pitik sak peranak. Nah itu kan sebuah istilahnya apa ya? Seperti itu. Kandang koplang. Nah, seperti itu. Di sebuah kata lain itu adalah nyawa seseorang. Nah, mungkin kan itu juga menjawab. Berarti Ya, cenunuk itu memang ada. Itu bukan hanya sebuah legenda dan cerita pengantar tidur, tapi Dan memang mitos lagi kan? memang ada seperti itu. Tapi ini ada tapinya, kembali lagi kepada persepsi masing-masing. Oh, siap, betul. Ya kan? Mau percaya atau tidak itu monggo. Iya. Tapi makhluk yang masuk tadi mengatakan bahwa dia memang dunia pernah hidup. Dia adalah seorang orang yang memiliki uang dan menghambur-hamburkan uangnya untuk dipinjam oleh banyak orang, kemudian ditarik dan diberi bunga yang berat. Tinggal kamu mau apa tidak. Kamu yang butuh kok. Kalau kamu memang mau,
saya pinjami tapi nanti kembalinya segini. Yang saya tanyakan berarti itu perjanjian dulu ya? Iya. Untuk peminjaman itu ya? Iya, perjanjian. Untuk misal saya pinjam seperti ini, nanti rekan Dian bilang bunganya segini, kamu mau nggak gitu? Berarti gitu ya? Perjanjian dulu ya? Iya. Oke. Tapi itu untuk penarikannya itu emang habis maghrib ataupun sampai larut malam, itu benar apa enggak sih? Kalau masalah itu kan gini, setahu saya makhluk gaib itu memang eksis di setiap waktu. Tapi ada waktu di mana dia itu benar-benar beraktivitas seperti layaknya manusia biasa. Kalau manusia kan memang mendapatkan waktu beraktivitasnya siang hari. Ya, betul. Kalau makhluk itu di malam hari. Ya. Istilahnya gini, dia itu akan lebih full color, lebih berwarna di malam hari seperti itu. Dan jam edarnya itu antara menjelang maghrib jam 5 lah, jam 5. Kalau kita biasanya sore kan dengar kirok. Iya. Nah, menjelang maghrib sampai menjelang fajar shodiq. Dan itu pun saya pernah mendengar kan dia. Itu pun saya tanyakan kepada ibu saya. Nah, itu apa sih? Dan dia bilang itu burung cenunuk. Burung cenunuk tuh bahasa Jawa niki wong sing nagih hutang tapi maksa-maksa sabdo, iku di sabdo ning ngono. Itu cerita ibu saya seperti itu. Nah, makanya di sini sudah mendapatkan jawabannya. Berarti cenunuk itu ada. Cenunuk ada. Dan ceritanya seperti itu memang benar gitu. Ya, memang cerita cenunuk ini kan masih simpang siur. Iya, betul. Kebenarannya seperti apa masih simpang siur. Betul, ya kan. Ya semoga saja dengan hadirnya video ini bisa menjawab tentang teka-teki cenunuk itu. Ya, seperti apa, kemudian bagaimana, apa, ya kan. Seperti itulah. Nanti tetap mendapat beberapa gambaran-gambaran dan fakta-fakta baru. Situ. Tapi yang perlu diingat bahwa ketika kita punya tanggungan sebisa mungkin untuk dipenuhi. Kalau memang tidak bisa dipenuhi, setidaknya memberikan konfirmasi bahwa saya belum bisa, saya belum bisa. Mungkin pihak yang memberi tanggungan akan mencoba untuk memaklumi, oh nggak apa-apa, monggo. Memang kenyataannya seperti itu. Saya pun ikhlas. Terima kasih kamu sudah konfirmasi kepada saya. Jadi saya tidak berpikiran negatif terhadap kamu. Soalnya saya juga gitu ya kan, Jos. Kalau ada rekan yang pinjam apapun, pinjam ini misalnya, pinjam motor atau bagaimana gitu, bilangnya 1 jam tapi kembalinya 3 jam, tapi dia konfirmasi saya tidak apa-apa. Iya, betul. Saya ayam gitu loh. Bilang jujur lah kalau ada urusan, misal sampai tadi emang 1 jam tapi ada urusan lain yang mengakibatkan tambahan waktu lah gitu. Injury time. Betul sekali ya. Oke, mungkin kesimpulannya adalah seperti ini rekan Jos. Cenunuk ada seperti itu. Dia memang berangkat dari orang kaya yang memberikan hutang, kemudian berusaha untuk menagih hutangnya setelah dia mati. Seperti itu. Dia berbentuk seperti layaknya kalau kita tahu manusia, berwarna hitam, rewek seperti itu. Itu wujud pertama. Wujud keduanya seperti angsa, berwarna hitam, bermata 1. Kemudian dia biasanya tidak datang sendiri, pasti ada koloninya. Peranak tadi ya kan. Tapi seperti angsa tadi, tapi bisa terbang ya. Bisa. Selayaknya makhluk gaib yang lain lah. Mereka tidak punya sayap tapi tetap bisa terbang, tetap bisa berpindah-pindah tempat sesuka mereka. Seperti itu. Ya mungkin rekan-rekan di rumah kalau ada bahan pelengkap dari cerita saya atau mungkin ada pengalaman pribadi terkait cenunuk ini bisa dikomenkan. Seperti itu. Untuk memperlengkap lah istilahnya seperti itu rekan Yesus. Oke. Dan untuk teman-teman semua, kalau ada cerita ataupun legenda di daerah kalian ataupun cerita mistis kalian, bisa DM lah ke
Instagram kami Kisah Horor, dan juga kalau nggak di komentar di DM bisa komentar di bawah dan lengkapi cerita ini gitu gantian. Oke. Mungkin segitu dulu. Mungkin segitu dulu. Masih ada beberapa cerita lagi rekan Yos terkait mitos, terkait legenda, terkait makhluk-makhluk yang istilahnya belum pernah terdengar, yang masih asing di telinga kita, yang akan kita ulas para pecinta misteri sekalian. Maka dari itu subscribe. Penting ini. Subscribe. Oke, penting. Kemudian share ke siapapun yang memang perlu untuk mengetahui cerita ini. Dan memang perlu untuk mengetahui apa sih yang dibahas di channel ini, seperti itu. Semenarik apa sih channel ini, seperti itu ya. Gitu ya rekan Jas ya. Siap. Oke, teman-teman semuanya, para pecinta misteri, sekali lagi saya tekankan bahwa kami di sini tidak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang kami ceritakan. Silakan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Selagi cerita kami masih bisa diambil intisari pelajarannya, silakan diambil, silakan digunakan, dan silakan dibagikan, seperti itu. Betul. Ya kan ya. Ya. Jangan lupa like, Komen, subscribe, ya kan. Kemudian share ke siapapun yang memang perlu untuk mengetahui cerita ini dan perlu untuk mengambil pelajaran dari cerita ini. Mungkin segitu dulu, Pak Host Yos. siap. Terima kasih Oke. kepada rekan Dian sudah menjawab penasaran saya tentang burung cenuno ini. Oke, terima kasih. Oke. Semuanya tidak bisa terjadi, semuanya tidak akan mudah kecuali Allah yang menjadikan itu terjadi dan membuat itu mudah. Seperti betul, itu. iya. Ya. Semuanya kita kembalikan lagi ke Allah. Oke. Karena memang hakikat manusia itu kembali ke sana. Oke. Iya kan? Kita hidup dari sana, kita mati pun dari sana. Kita minta saran dari sana, kita diberi saran ya dari sana, seperti itu rekan Jas. Betul. Oke, mungkin seperti itu. Saya Tian, Saya Yos. dan seluruh tim Kisah Horor yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And also press this bell icon.